Sangat kita perlu sadari roh yang menguasai zaman ini, karena roh zaman inilah yang ikut membentuk sikap dan perilaku manusia. Dan sesuai dengan cepatnya perkembangan zaman, proses perubahan sikap dan perilaku manusia juga ikut cepat berkembang. Pada awal tahun ini saja ada 4 hal yang perlu kita catat. Pertama, pertemuan para pelaku dan penguasa ekonomi di dunia ini bulan Januari lalu dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos telah membahas apa dampak dari zaman ini, yaitu era yang disebut zaman revolusi industri keempat. Catatan revolusi industri pertama dimulai dengan penemuan mesin uap, kedua dengan booming minyak dan listrik, revolusi ketiga dengan penemuan komputer dan internet, dan sekarang dengan penemuan kecerdasan buatan, yaitu robot dan drone, pesawat tanpa pilot atau kendaraan tanpa supir. Dan semua teknologi otomatisasi adalah bagian dari revolusi industri keempat ini. Selain dari kemajuan dan kemudahan yang dibawa revolusi industrialisasi ini, seperti drone dapat dipakai sebagai pengintai musuh dari udara, tetapi dapat juga dipakai untuk mengawasi kebun, memeriksa gangguan pada tanaman dan sebagainya. Dicatat juga 2 ancaman besar yang bisa diakibatkannya. Kecanggihan teknologi robot dalam skala industri akan menggantikan tenaga manusia dengan mesin dan robot. Menurut perkiraan, dalam waktu antara 25 sampai 30 tahun yang akan datang, mesin sudah bisa melakukan semua pekerjaan manusia. Bahkan di Amerika Serikat diperkirakan dalam 2 sampai 3 tahun, mesin semi otomatis dan otomatis akan memasuki kehidupan rumah tangga warga, termasuk diantaranya kendaraan tanpa pengemudi, sistem perdagangan otomatis, dan robot rumah. Kalau saudara perhatikan, bulan Februari yang lalu di SIP ada berita yang pendek, yaitu kendaraan tanpa supir di Amerika bertubrukan, kecelakaan. Jadi artinya sudah dipraktekkan. Bila tidak ada persiapan yang sungguh-sungguh menghadapi kemajuan ini, maka pergantian tenaga manusia oleh mesin akan menambah jumlah pengangguran yang dramatis di dunia ini, terutama di negara-negara yang baru mulai berkembang seperti Indonesia. Negara-negara maju dan kaya akan terus meningkatkan pemakaian robot untuk meraih untung sebanyak-banyaknya dengan ongkos yang lebih murah. Terobosan teknologi yang sangat maju ini akan membuat kaum tertinggal dan tersingkirkan makin tertinggal dan tersingkirkan. Ketimpangan ekonomi akan makin besar dan kesenjangan sosial akan makin menganga. Dicatat sebagai contoh, pada tahun 2010 kekayaan 3,6 miliar jiwa setara dengan kekayaan bersih 388 warga terkaya di bumi. 5 tahun kemudian, yaitu dalam tahun 2015, hanya 68 warga kaya di dunia memiliki kekayaan setara dengan yang dimiliki 3,6 miliar warga dunia. Ini berarti kemajuan kecerdasan buatan ini bisa ikut mengancam kehidupan umum dengan mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang mengakibatkan konflik sosial yang ekstrim seperti terorisme atau perang. Jadi ini suara yang terus kami canangkan di dunia ini. Terorisme itu bukan hanya soal fanatisme, tetapi soal ketidakadilan. Karena negara-negara kaya terus memperkaya diri, tidak memperdulikan yang lain, maka timbullah pemberontakan. Dan ini akan terjadi juga di Indonesia kalau tidak kita hati-hati. Terorisme itu adalah akibat produk dari ketidakadilan, tetapi memakai agama sebagai kedok.